Soal kita yang pertama dalam responsi kali ini adalah dari setiap barisan tuliskan 5 suku pertama. Tentukan apakah barisan tersebut atau divergen. Jika konvergen, tentukan limit AN untuk N menuju tak terhingga. Tentukan pertama, tuliskan 5 suku pertama. Tuliskan 5 suku pertama. Ini sudah saya cari ya, 5 suku pertama. 5 suku pertama. Ya, sudah saya cari. Adalah tinggal kita substitusikan saja. Untuk suku pertama, N-nya 1. Berarti 2 kali 1 tambah 1, 3. 3 per min 1, min 3. Nah, ini sudah saya cari. 5 suku pertama adalah min 3. 3. Kemudian, bila tidak salah, 19 per 9. 33 per 17. Kemudian, 17 per 8. Ya, ini 5 suku pertamanya. Ya, atau bila saya nyatakan dalam bentuk pendekatan, sebagai ini ya, 19 per 9 ini kita aproksimasi saja dalam bentuk desimal, diperoleh min 3, 2,11, 2.11, kemudian 1,94, kemudian 1.89. Inilah 5 suku pertamanya. Nah, kalau kita melihat dari suku-sukunya ini, sebenarnya kita masih sulit melihat konvergen atau divergen. Ya. Tetapi kita dari teorema yang ada, konvergen itu bila bisa kita tuliskan limitnya. Artinya, jika konvergen dia memiliki limit, jika memiliki limit dia konvergen. Kita katakan saja konvergen ini dulu ya. Kita lihat dia konvergen. Ini sepertinya akan konvergen. Tapi ke konvergennya kemana belum tahu. Kita cari sekarang konvergen. Kita katakan konvergen. Konvergen dengan, kita cari, harus ada limitnya. Limit N menuju tak terhingga AN sama dengan limit N menuju tak terhingga AN-nya berapa? 2N kuadrat plus 1 per N kuadrat plus N kurang 3. Nah, ini kalau seperti ini kita bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Pangkat tertingginya adalah N kuadrat. Berarti ini sama dengan limit N menuju tak terhingga di bagian kuadrat tinggal 2. Ini plus 1 per N kuadrat per 1 plus 1 per N kurang 3 per N kuadrat. Ini sama dengan N-nya menuju tak terhingga, yang limitnya di atas ini seperti mendekati 0, berarti 2. Yang di bawah ini 1 plus 0 kurang 0, berarti 1, berarti 2 per 1. Ini konvergen. Berarti barisan ini konvergen, barisan AN konvergen kedua. Konvergen kedua. Ya, kita bisa menuliskan limitnya ada, ini 2. Ya, jadi jika limitnya ada, dia konvergen. Jika konvergen, ya kita bisa menulis limitnya. Limitnya ada. Limitnya 2. Kita lanjutkan dengan nomor 2. Tuliskan 5 suku pertama. Jadi 5 suku pertama ini, 5 suku pertama, kita tinggal substitusikan. Sebagai contoh, untuk suku pertama 1 per 5, min 1 pangkat 1 negatif, berarti min 1 per 5. Dan kemudian suku kedua, kita masukkan aja suku kedua, 2 per 6, sepertiga. Min 1 pangkat 2 positif, 1. Ya, berarti 2 per 6 atau sepertiga. Nah, nanti bisa Anda cari selanjutnya, ini suku ketiga adalah min 3 per 7. Suku keempat adalah setengah. Suku kelima adalah min 5 per 9. Nah,
kalau kita lihat, ini nilainya berubah-berubah, positif, negatif. Dan makin lama akan berosilasi dekat-dekat ke min 1 dan 1. Makin lama dia makin bergerak ke sana, makin ganti-gantian, makin dekat ke min 1 dan 1. Jadi, tidak dekat ke suatu nilai tertentu. Tidak konvergen ke suatu nilai tertentu. Jadi, oleh karena itu, barisan AN divergen. Nah, karena barisan AN divergen ini ya, limit, kita katakan juga limit N menuju tak terhingga AN, ini tidak ada. Limitnya tidak ada. Ya, kalau limitnya ada, berarti dia konvergen. Kalau limitnya tidak ada, dia divergen. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Dari barisan berikut kita ingin menentukan juga 5 suku pertama. 5 suku pertama. Jadi 5 suku pertama apa saja ya sama dengan cara sebelumnya. Untuk suku pertama kita substitusikan ketika N1. 1 sin pi per 2, sin 90 itu 1, jadinya 1 kali 1, 1 per 3, jadi suku pertama sepertiga. Suku kedua, 2pi ini pi, sin pi itu 0, berarti 0, apapun hasilnya 0. Kemudian berikutnya, 3 pi per 2 min 1. Min 1, min 3. Min 3 per 7. Min 3 per 7. Suku keempat, 2pi, sin 2pi 0. Suku keempat 0. Suku kelima, 5pi per 2, sinnya 1. Kali 5, 5 per 11. Ya, suku ke-6 0 juga nih. Ya, ini 5 suku pertama. Apakah barisan ini konvergen atau divergen? Dari pengamatan saya, kita lihat bahwasanya suku-suku genap bernilai 0. Selalu bernilai 0. Suku kedua, 4, 6. Dan suku genap bernilai 0. Selalu bernilai 0. Ya. Kemudian untuk suku ganjil, kita lihat positif, negatif, positif, negatif. Yang makin lama makin dekat ke menuju ke setengah dan min setengah. Ya. Karena ini positif, negatif suku ganjilnya. Suku ganjil menuju setengah, min setengah. Ya. Oleh karena itu, karena dia tidak menuju ke suatu nilai tertentu, oleh karena itu barisan AN divergen. Ya, barisan AN divergen. Dan limitnya nggak ada kalau divergen itu. Limit AN N menuju tak terhingga tidak ada. Berikutnya nomor 4. Tentukan 5 suku pertama. 5 suku pertama berarti apa ini ya? 5 suku pertama kita substitusikan. Pertama sekali adalah N sama dengan 1. Ini berarti 1 plus cos 3 per 3. Yang kedua adalah 2 plus cos 4 tambah 2, 6. Cos 6 per 5. Kemudian 3 plus cos 11 per 7. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Kemudian 4 plus
cos 18 per 9, kemudian 5 plus cos 27 per 11. Ya, dan seterusnya ini. Tapi 5 suku pertamanya ini dia. Nah, konvergen atau divergen. Ya, saya melihatnya ini dia konvergen. Sekarang kita cek limitnya. Menggunakan teorema Apit, kita tahu, kita bisa melihat, karena ini cos ya, ini cos pakai teorema Apit, kita tahu nilai cos per 2n tambah 1 ini ada di antara n plus 1 dan n min 1. Ya, kenapa? Karena cos n kuadrat plus 2 ini pasti antara nilainya antara 1 dan min 1. Ingat sifat cos. Kemudian, sorry, di sini ada tambahan ya, 2n plus 1. Di sini juga ada tambahan 2n plus 1. Seperti ini. Kemudian, kita cari ini berapa. Konvergen nggak? Ada nggak limitnya? Kita cek. Limit n menuju tak terhingga. N min 1 per 2n tambah 1. Ini dengan menggunakan sifat limit, cek ini ya, bagi ini adalah setengah. Ini ya, bagi pangkat tertingginya. Kemudian yang ini, limit n plus 1 per 2n plus 1, n menuju tak terhingga juga setengah. Oleh karena itu, menggunakan teorema Apit, limit n menuju tak terhingga n plus cos n kuadrat plus 2 per 2n tambah 1 juga setengah. Ya. Jadi, AN konvergen ke setengah. Konvergen ya ke setengah. Makin lama nilainya akan menuju setengah. Lima suku pertama, berarti tinggal kita substitusikan seperti tadi. Pertama N1 berarti negatif sin pi per 2, sin pi per 2 itu 1, berarti ini adalah min 1. Kemudian ketika n-nya 2, sin pi 0, berarti 0 ya, 0 per 2 ya 0. Oke ya. Ketika n-nya sama dengan 3, 3 pi per 2. Sin 3 pi per 2 min 1. Min 1 kali ini min 1, 1 per 3, 1 per 3. Suku keempat, sin 2 pi 0. Berarti ya berikutnya pasti 0 ya. Suku kelima, 5 pi per 2. 5 pi per 2 adalah 1. Ini min 1, atau min 1, berartinya min 1 per 5. Nah, ini dia 5 suku pertama. Apakah barisan tersebut konvergen atau divergen? Tampaknya kalau n-nya makin membesar ini akan menuju 0 juga. Yang suku genapnya 0, 0, 0. Yang suku ganjilnya akan menuju 0 juga tampaknya. Jadinya kita cek ya limitnya. Kita lihat limitnya. Kita melihat bahwasanya kita menggunakan teorema bahwa kita cari limit, karena saya curiga ini menuju 0. Limit n menuju tak terhingga nilai mutlak min 1 pangkat n sin np per 2 per n. Ini adalah limit n menuju tak terhingga sin np per 2 per n.
Dan ini hasilnya adalah 0. Ya. Ini hasilnya 0. Oleh karena itu, limit n menuju tak terhingga menggunakan teorema ya, min 1 pangkat n sin np per 2 per n sama dengan 0 juga. Jadi, AN, barisan AN, konvergen ke 0. Demikian. Soal terakhir, sesi ini nomor 6. 5 suku pertama. 5 suku pertama. Caranya sama, seperti biasa. Ya, masukkan N, 1, berarti ini 1 tambah 1, 2, 2 pangkat 1 ya 2. 2, kemudian Anda coba masukkan. Kalau 2 berarti ya 1 tambah setengah, 3 per 2 pangkat 2, 9 per 4. Nanti Anda coba terus, 9 per 4, 64 per 27. Suku ketiga, suku keempat, 625 per 256. Dan suku kelima, 7.776 per 3125. Ya, ini 5 suku pertama. Nah, yang kalau kita aproksimasi, ini nilainya adalah 2, 2.25, 2.37, 2.44, 2.49. Ya. Tampaknya dia akan menuju ke suatu nilai. Nah, kita cari limitnya. Keberapa dia konvergennya? Kalau ada limitnya, dia berarti konvergen. Ya, kalau ada limitnya, dia berarti konvergen. Nah, misal Y, kita misalkan pakai Y aja ini ya. Misalkan Y sama dengan suatu fungsi 1 plus 1 per X pangkat X. Gitu ya. Limit X menuju tak terhingga 1 plus 1 per X pangkat X seperti sudah kita pelajari ini adalah eksponen dari limit X menuju tak terhingga X dikali ln 1 plus 1 per X. Ya. Ini ya, tanda tuh kurungnya, ini juga. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini adalah tak terhingga kali 0. Kita ubah dia menjadi 0 per 0. Jadinya ini adalah ln 1 plus 1 per X ya. Per 1 per X kan sama aja. Tapi ini sekarang bentuknya menjadi 0 per 0. 0 per 0. Karena limit ln 1 tambah 1 per X 0. Limit 1 per X, X menuju tak terhingga juga 0. Menggunakan aturan L'Hopital, kita peroleh ini menjadi limit X menuju tak terhingga ln plus 1 per X itu turunannya adalah 1 per 1 plus 1 per X dikali min X pangkat min 2. Nah, 1 per X turunannya adalah min X pangkat min 2. Ini bisa kita coret, sehingga ini hasilnya adalah eksponen limit X menuju tak hingga 1 plus 1 per X. Yang mana ini hasilnya adalah kita ini di atas 1, di bawah 1 per X ini ya, X-nya menuju tak terhingga 0 berarti eksponen 1. Atau ini sama dengan E ya. Ini dia. Jadi
AN konvergen ke E.